Oke, selamat datang di Hummingbird YouTube channel belajar bahasa Inggris otodidak dari nol. Nah, materi kita yang berikutnya adalah belajar pola kalimat yang kedua, yaitu present continuous tense yang active voice, yaitu kalimat aktif. Sudah dijelaskan di part 10 bahwasanya tenses atau pola kalimat yang ada kata continuous itu tidak memiliki bentuk non-verbal, tapi hanya memiliki bentuk kalimat verbal atau kalimat yang menggunakan kata kerja. Oke, langsung saja. Nah, perhatian, sebelum kita lanjut ke materi, nah, saya perlu mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwa pastikan teman-teman menguasai dulu materi-materi di part sebelumnya, yaitu part 2 sampai dengan part 10. Ini adalah materi sebelum teman-teman belajar pola kalimat, ya. Kemudian yang kedua, jangan pernah menghafal rumus tenses, ya. Yang ketiga, terus tambah kosakata, terutama kata kerja verb dengan bentuk perubahannya, verb 1, verb 2, dan verb 3. Dan tentunya juga kata benda, kata sifat, kata keterangan juga perlu ditambah, ya. Kemudian yang terpenting adalah pastikan teman-teman menguasai pola kalimat yang sudah diajarkan sebelumnya. Ya, sebelumnya kita belajar pola kalimat 1, yaitu simple present. Ya, tidak hanya paham tetapi juga lancar dalam mempraktekkan penggunaan simple present. Oke, sebelum kita ke materi present continuous, nah ini saya ingin mengecek dulu ini kemampuan teman-teman dalam penguasaan materi pola 1. Apakah sudah bisa menirukan atau melakukan seperti yang saya lakukan sebentar lagi, ya. Oke. Nah, langsung saja perintahnya. Change the sentences into negative and interrogative forms. Rubahlah kalimat berikut ke dalam bentuk negatif dan kalimat tanya dalam simple present, yaitu pola 1. Ya. Yang pertama, my sister waters the flower every morning. My sister doesn't water the flower every morning. Does my sister water the flowers every morning? Kalimat yang nomor 2. My father always drinks coffee every day. My father doesn't always drink coffee every day. Does my father always drink coffee every day? Yang ketiga, I always wash my hands before I sleep. I don't always wash my hand before I sleep. Do I always wash my hand before I sleep? Yang keempat, Sarah and Paula work at the bank. Sarah and Paula don't work at the bank. Do Sarah and Paula work at the bank? Okay, the last one. Rian sends a letter to his mother every month. Rian doesn't send a letter to his mother every month. Does Rian send a letter to his mother every month? Oke, demikian cara tes kemampuan penguasaan materi pola 1. Nah, apakah teman-teman sudah lancar seperti yang saya contohkan? Karena target kita adalah speaking. Ya, tentunya teman-teman harus lancar seperti yang saya contohkan. Karena kita mau berkomunikasi langsung dengan seseorang dalam bahasa Inggris. Ya, oke. Oke, kalau sudah paham, kita akan menuju ke materi selanjutnya. Terus kalau masih belum lancar, jangan belajar pola yang kedua atau present continuous, tapi lancarkan dulu pola yang pertama. Ya. Kita akan belajar pola yang kedua, yaitu present continuous bagi teman-teman yang sudah lancar. Oke, sekarang kita akan membahas kapan menggunakan present continuous. Oke, yang pertama, untuk menyatakan pekerjaan atau peristiwa yang sedang dilakukan atau sedang terjadi. Ya, teman-teman sekarang lagi ngapain? Yang sekarang, ya, lagi ngapain? Lagi nonton TV, lagi makan mie, lagi beli bakso.
Ya, itu menggunakan present continuous. Ya. Contohnya, I am reading an English book. Berarti sekarang saya sedang membaca buku bahasa Inggris. Ya. Oke. Jadi I'm reading an English book ini bermakna sedang. Ya, sedang dilakukan. I'm reading an English book. Saya sedang membaca buku bahasa Inggris. Yang kedua, menyatakan pekerjaan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dan sudah terencana. Waktunya sudah dipastikan. Contohnya, I am going to Jakarta next week. Saya, ini bukan bermakna sedang, tapi bermakna akan. Saya akan pergi ke Jakarta minggu depan. Ya, cukup jelas ya. Nomor 3, menyatakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang tetapi mengandung makna jengkel. Ya, contohnya, Jack is always disturbing my little brother. Jack selalu mengganggu adik laki-lakiku. Ya, karena sering diganggu, jadi kita merasa jengkel. Nah, jengkel itu kita mengungkapkannya dengan present continuous tense. Oke. Oke, demikian penggunaan present continuous tense. Selanjutnya kita akan belajar ya time signals. Time signal atau keterangan waktu yang sering dipakai dalam simple present. Yang pertama now. Yang kedua right now. Yang ketiga at present. Yang keempat at this moment. Nah, kata keterangan, keempat kata keterangan ini, keterangan waktu ini semuanya artinya sama. Now, sekarang atau saat ini. Right now juga sama, sekarang atau saat ini. At present, at this moment sama. Semuanya artinya sama. Oke. Tinggal ditaruh di depan bisa, atau ditaruh di belakang kalimat juga bisa. Itu cara menaruh time signal di present continuous tense. Oke. Nah, seperti apa pola kalimatnya present continuous? Yang pertama, they are bringing my bag now. Ya. Mereka sedang membawa tasku sekarang. Negatifnya, they aren't bringing my bag now. Mereka tidak sedang membawa tasku sekarang. Are they bringing my bag now? Apakah mereka sedang membawa tasku sekarang? Oke. Nah, cara pembentukannya seperti apa? Nah, kalau kita ingat di pelajaran simple present yang nonverbal, kita ingat penggunaan to be. To be itu ada 3, ada is, ada am, ada are. Is menggunakan he, she, it, singular. Kemudian am itu gandengannya I, are gandengannya you, they, we, plural. Ingat pelajaran pola 1 simple present nonverbal. Oke. Kemudian aturan yang kedua, menggunakan kata kerja yang berimbuhan ing. Contoh nih, eat jadi eating, listen jadi listening, work jadi working, bring jadi bringing. Ya. Kemudian, nah, cara membentuk to be negatif. Nah, to be negatif, am not itu disingkat am not. Bukan I amn't. Nah, bukan seperti penulisan di isn't dan aren't. Ya. Jadi untuk mengungkapkan kalimat negatif, I am not itu disingkat am not. Yang kedua, is not adalah isn't. Are not disingkat menjadi aren't. Ya. Kita biasakan menggunakan singkatan-singkatan ini. Ya. Oke. Contoh kalimat yang kedua. She is bringing my bag right now. Dia, she,
gandengannya to be-nya is. Kemudian kata kerjanya bring, verb ing jadi bringing my bag right now. Ya, dia perempuan sedang membawa tasku saat ini. She isn't bringing my bag right now. Dia perempuan tidak sedang membawa tasku saat ini. Is she bringing my bag right now? Apakah dia perempuan sedang membawakan tasku saat ini? Oke. Nah, amati dulu bagaimana pembentukan pola kalimat present continuous. Ya, menggunakan to be, verb ing, itu saja yang perlu diingat. Ya, saya kira mudah ya. Ya, kalau di simple present menggunakan do dan does untuk negatif dan kalimat tanyanya. Ya, menggunakan verb 1 untuk kalimat yang positif. Nah, kalau di present continuous menggunakan verb ing, itu yang perlu diingat. Oke, kalau dituliskan secara rumus present continuous kalimat yang tadi, maka seperti ini. They sebagai subjek, are sebagai to be, bringing sebagai verb ing, my bag itu sebagai objek, kemudian now itu sebagai adverb of time, kata keterangan waktu. Ya. Oke, langsung saja bisa dilihat. Ini kalau ditulis secara rumus, ya. Tapi ribet kalau kita belajar tenses dengan menghafal rumus. Ya, pasti nanti banyak yang meleset atau banyak yang lupa karena dari saking banyaknya rumus atau pola kalimat dalam bahasa Inggris. Cukup mengamati pola kalimat saja. Next. Nah, kita sekarang akan berlatih exercise 1. Do it orally. Ya, lakukan secara langsung. Ya, maksudnya secara langsung di sini secara praktek speaking. Ya, nggak usah ditulis, kelamaan ditulis karena target kita adalah speaking. Terus terang latihan exercise 1 dan contoh-contoh tadi saya ambilkan di pola 1 simple present. Ya, biar bisa membedakan perubahannya. Ya. Nah, ini kalimat yang pertama, kita sedang membeli banyak apel. We are buying many apples. Ya, kalau di simple present, we buy many apples. Oke. Kita tidak sedang membeli banyak apel. Oke, bentuk kalimat negatifnya, we aren't buying many apples. Ya, kita tidak sedang membeli banyak apel. Bentuk kalimat tanya, apakah kita sedang membeli banyak apel? Are we buying many apples? Ya. Kemudian contoh kalimat yang kedua, Bella sedang membeli banyak apel. Kalimat positifnya, Bella is buying many apples. Negatifnya, Bella tidak sedang membeli banyak apel. Bella isn't buying many apples. Apakah Bella membeli banyak apel? Is Bella buying many apples? Ya. Demikian exercise 1. Lakukan ini berulang-ulang dan amati perubahan aturan penggunaan present continuous. Oke, kita lanjut ke exercise yang kedua. Ya, yang A. Oke, change the sentences into negative and interrogative form. Rubahlah kalimat berikut ini ke dalam bentuk negatif dan tanya. Oke, langsung saja. Della and Ayu are selling their cats at this moment. Bentuk kalimat negatifnya, Della and Ayu aren't selling their cats at this moment. Kalimat tanya, are Della and Ayu selling their cats at this moment? Yang kedua, Bayu is playing badminton now. Bayu isn't playing badminton now. Is Bayu playing badminton now?
Number 3, Alvin is meeting his old friends right now. Alvin isn't meeting his old friends right now. Is Alvin meeting his old friends right now? Number 4, he is working in an international company at present. He isn't working in an international company at present. Is he working in an international company at present? Number 5, Leona is reading my books now. Leona isn't reading my books now. Is Leona reading my books now? Okay. Leona and Leonie are traveling in Europe at present. Leona and Leonie aren't traveling in Europe at present. Are Leona and Leonie traveling in Europe at present? Number 7, I'm watching a film on TV right now. I'm not watching a film on TV right now. Am I watching a film on TV right now? Oke, silahkan teman-teman melakukan apa yang seperti yang saya lakukan di exercise 2 yang poin A. Lakukan dengan lancar. Oke, sekarang yang B. Perintahnya, change the sentences into positive, negative, and interrogative forms by using simple present tense. Nah, teman-teman kemarin sudah belajar pola 1. Nah, sekarang ini saya tantang untuk kembali belajar merubah kembali kalimat 1 sampai 7 ke dalam bentuk positif, negatif, dan kalimat tanya di dalam bentuk simple menggunakan bentuk simple present. Contohnya, Della and Ayu sell their cats at this moment. Della and Ayu don't sell their cats at this moment. Do Della and Ayu sell their cats at this moment? Tanpa melihat rumus. Oke, silahkan lakukan apa yang seperti yang saya contohkan barusan dengan lancar. Oke, demikian untuk exercise 2. Kemudian yang exercise 3. Latihan yang ketiga, do it orally. Ya. Translate the sentences and change them into positive, negative, and interrogative forms. Terjemahkan kalimat berikut ini ke dalam bentuk positif, negatif, dan kalimat tanya. Mereka sedang memanggil ayahku saat ini. Yang kedua, Sonia sedang berkunjung ke rumah pamannya saat ini. Stephen and Leo sedang pergi ke mall saat ini. Number 4, kucing itu sedang tidur di atas meja saat ini. Oke, the last one, number 5, dia perempuan sedang memanggil dia laki-laki saat ini. Oke, silahkan ini diterjemahkan dan dirubah ke dalam bentuk positif, negatif, dan tanya. Oke, silahkan, selamat berlatih. Baik teman-teman, demikian untuk video part 14, part yang bagian video 14. Ya, thanks for watching. Don't forget to subscribe for supporting this channel. Goodbye.